Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa, alhamdulillah senang sekali kembali lagi bersama saya Muhammad Hizbullah dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umara. Kita rutin tayang setiap hari Rabu mulai pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya tema-tema kita seputar di Serambi Islami kajian ulama dan umara adalah tentang isu-isu kebangsaan, isu-isu keislaman dan isu-isu keumatan. Nah, pada kesempatan kali ini tema kita adalah tentang pemimpin dan pengabdian ala Nabi. Bagaimana sebenarnya konsep pemimpin yang kemudian menjadi khadim, menjadi berkhidmah kepada umat dan juga masyarakat. Nah, tema ini nanti pemirsa kita akan mengetahui lebih dalam seperti apa yang dicita-citakan di dalam ajaran agama kita tentang konsep kepemimpinan. Dan sudah hadir dua guru kita, beliau juga sebenarnya tidak asing di program kita khusus spesial kajian ulama dan umara, sering menyampaikan ilmunya kepada kita. Yang pertama adalah Profesor Dr. Abdul Muti. Assalamualaikum Prof. Muti, sehat? Warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hizbullah. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Bisa sapa dulu Prof yang ada di rumah saat ini sedang menyaksikan kajian kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seluruh pemirsa Serambi Islami dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di acara yang sangat kita cita-citakan, sangat kita cintai bersama. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan semua pemirsa dalam keadaan sehat walafiat. Baik, amin ya rabbal alamin. Sudah disapa langsung oleh Prof Muti. Beliau adalah merupakan sekretaris umum Sekum Pengurus Pusat Muhammadiyah. Di sini juga ada hadir guru kita. Beliau juga tidak asing tentu pemirsa yang rutin menyaksikan kajian kita, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Niam Soleh. Assalamualaikum Prof Niam, sehat? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mana Ustaz? Alhamdulillah. Sehat, ya. Bisa disapa langsung pemirsa yang sedang menyaksikan kajian kita. Oke. Ya, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan juga umur panjang untuk terus belajar, untuk terus muzakarah dan juga untuk terus khidmah guna kebaikan masyarakat kita. Terus semangat. Baik, semangat. Di pagi ini kita akan bahas tema tentang bagaimana supaya pemimpin-pemimpin kita baik yang sebelumnya maupun sekarang yang terpilih kemudian menjadi modal dasarnya adalah untuk perkhidmatan untuk umat dan juga bangsa. Nah, di sini juga ada sahabat saya Ustadz Mahfuzul Khuluki. Assalamualaikum Ustadz Mahfuz, sehat? Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Semoga kita semua sehat. Dan di sini juga hadir Prof Kiai Izin dari Jamaah Pusat Studi Quran. Nanti dari teman-teman mahasiswa ini akan bertanya juga langsung kepada guru kita, kepada Prof Muti dan juga kepada Kiai Niam. Saya langsung saja untuk membahas tema. Sebelum nanti ke Kiai Niam, saya ke Prof Muti. Prof, saya teringat pernyataan seorang khalifah Amirul Mukminin. Kita punya banyak sebenarnya seorang figur-figur ideal di dalam konsep kepemimpinan. Dari mulai Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kata Umar bin Khattab bahwa barang siapa yang menjadi pemimpin kaum muslimin maka dia harus siap menjadi abdinya, yaitu abdi umat dan juga abdi masyarakat. Bagaimana konsep ini supaya kemudian terpatri bagi para pemimpin kita dan bagi kita yang punya kepemimpinan saat ini, Prof Muti? Dalam teori kepemimpinan modern itu disebut dengan servant leadership ya, atau servant leader gitu. Yeah. Pemimpin yang dia itu melayani, pemimpin yang dia itu memberi. Dan dalam konteks yang tadi bersifat historis itu, kita melihat bagaimana pemimpin yang melayani itu adalah pertama dia harus memandu masyarakat atau memandu umatnya. Sehingga karena itu seorang pemimpin kadang disebut dengan imam. Betul. Kadang disebut dengan amir, ada yang juga menyebut dengan rois, gitu. Ada juga yang menyebut dengan khalifah. Yang semuanya
memiliki peran dan memiliki fungsi sebagai seorang figur yang dia memang memandu. Memimpin itu kan memandu. Ya. Kemudian yang kedua, melayani itu artinya memberikan kesempatan kepada mereka yang dipimpin itu untuk juga tampil. Sehingga dalam beberapa hal pemimpin itu selama memandu itu memfasilitasi. Memfasilitasi untuk bagaimana semua potensi yang ada itu dapat teraktualisasi dan dapat dikonsolidasikan menjadi sebuah kekuatan yang dipimpin oleh seseorang yang dia disebut dengan berbagai sebutan tadi itu. Yang ketiga, pemimpin itu adalah seorang yang senantiasa memotivasi. Memotivasi. Jadi jangan sampai pemimpin itu malah down ketika ada masalah gitu. Pemimpin itu tidak boleh kelihatan cemen ya. Tidak boleh kelihatan cemen, tidak boleh kelihatan cengeng, dan tidak boleh sakit-sakitan. Pemimpin itu harus menjadi orang yang tegar gitu. Harus tegar dan dalam situasi yang sesulit apapun dia harus tetap tampil sebagai pemimpin. Karena itu di dalam sejarah misalnya kan kalau kita ikuti perang Uhud ya. Itu kan sea war ya. Yang disampaikan oleh orang-orang kafir itu kan Muhammad sudah mati kan begitu. Yang itu sebenarnya bagian dari sea war agar stamina, semangat, daya juang umat Islam ini lemah gitu. Karena itu kalau kita tarik dalam sejarah tidak boleh pemimpin itu kelihatan loyo, itu nggak boleh. Walaupun dalam kondisi kondisi lelah dia harus kelihatan staminanya tegar. Baik. Kemudian yang keempat, pemimpin itu memang ya harus menjadi orang yang ada yang menyebut dalam teori sekarang namanya altruistik ya. Altruistik. Altruistik itu artinya seorang yang dia itu kadang lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri dan keluarganya. Memang ini agak susah ya. Karena yang banyak terjadi sekarang kan justru dirinya dulu, keluarganya dulu, orang lain mah belakangan. Emang gue urusin katanya begitu. Karena itu maka dia harus menjadi orang yang altruistik. Di mana kepentingan umat, kepentingan masyarakat itu harus lebih didahulukan daripada kepentingan dirinya bahkan juga keluarganya. Baik. Yang keempat ini tadi mungkin tema kita juga relevan. Bagaimana seorang pemimpin itu orientasinya adalah untuk masyarakat dan juga umat. Saya ke Prof. Kiai Niam. Kiai, ada juga menyebutkan bahwa pemimpin itu adalah perkhidmatan. Kalau bahasa tradisi pesantrennya khidmat. Namanya khidmat itu ya mau dikasih upah banyak ya alhamdulillah. Enggak juga diusahakan gitu. Gimana pandangan Prof tentang konsep pemimpin sebagai perkhidmatan? Ya, terima kasih ya Ustaz Hifdullah. Prinsipnya prototipe ideal kepemimpinan itu kan ada pada baginda Rasulullah SAW ya. Dan yang pertama kali yang disampaikan terkait dengan aspek kepemimpinan itu adalah mengingatkan bahwa setiap individu kita pada hakikatnya adalah pemimpin. Sesuai dengan kompetensi dan juga fitrahnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap individu-individu kalian adalah pemimpin. Artinya ada jiwa kepemimpinan di dalam setiap individu kita yang secara bersamaan juga ada mas'uliyah. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian punya tanggung jawab. Nah, dalam konteks perkhidmatan, setiap jiwa kita tercipta dua posisi. Posisi kita sebagai Abdullah, posisi kita sebagai Khalifah fil Ardi. Relasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat vertikal, kemudian relasi sosial yang bersifat horizontal. Dua-duanya membutuhkan jiwa kepemimpinan dan juga perkhidmatan. Ada khidmah ilahiyah, ada khidmah ummatiyah. Ya. Perkhidmatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu basisnya adalah al-khudu' wal inqiyad. Tunduk dan juga patuh. Seluruh yang diperintahkan kita ikuti semampu kita. Seluruh yang dilarang itu kita jauhi semata untuk kepentingan tunduk dan patuh. Itulah manifestasi kepemimpinan kita di dalam konteks perkhidmatan kita yang bersifat transendental dan personal. Ya.
tetapi ada tanggung jawabnya. Ketika ada kewajiban secara syar'i, bisa jadi ini tidak ada hukuman dalam konteks sosialnya, misalnya ya. Dia nggak sholat sebagai sebuah kewajiban, tetapi di situ ada tanggung jawab personal kita. Maka sekalipun kita dalam konteks relasi sosial nggak masalah, jadi tidak ada polisi yang menghukum gitu, tetapi karena di dalam diri kita ada jiwa kepemimpinan dan di dalamnya ada tanggung jawab, maka sekalipun tidak ada mekanisme hukum duniawi, kita tetap patuh dan juga taat karena menjalankan fungsi kepemimpinan itu. Nah, baru kemudian masuk kepada khidmah ummatiyah. Di situ ada tanggung jawab dan hal yang terpenting adalah soal kedudukan kepemimpinan itu adalah amanah. Maka setiap pemimpin harus al-amin. Baik, setiap pemimpin adalah al-amin dan tadi konsekuensinya memang harus bertanggung jawab. Nah, nanti ada beberapa sebenarnya poin-poin pertanyaan saya yang juga nanti ke Prof. Muti dan juga ke Kiai Niam. Sesaat lagi kita nanti akan bahasnya lebih dalam. Tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umara, masih bersama dengan guru kita Prof. Abdul Mu'ti dan juga Prof. Kiai Niam Soleh. Tadi Kiai Niam sempat menyinggung ternyata di masing-masing kita itu harus ada kepemimpinan dan dua sifatnya. Ada yang sifatnya adalah transendental dan juga hubungan kita dengan sesama manusia. Dan menurut saya dua-duanya ini Prof harus berjalan untuk melahirkan perkhidmatan yang abadi. Gak mungkin lah kalau ada sebuah perkhidmatan tanpa dua sisi dalam dirinya ini juga tidak dikerjakan. Nah nanti saya juga akan minta Prof dan juga Kiai, tapi sebelum itu kita akan mendengarkan ayat ini. Nanti saya akan juga minta dari Prof Muti untuk memberikan pandangan yang lebih aktual dan update kepada kita tentang ayat yang dibacakan oleh Ustadz Mahfuzul Huluki. Tafadhol Ustadz Mahfuz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini saya akan pertama kembali lagi kepada Prof Mu'ti. Ada beberapa poin di dalam ayat ini Prof yang menjadi landasan kita tentang perlunya bersepakat atas kepemimpinan. Bahkan tadi ada juga tentang pengelolaan konflik.
Nah, ada dua pertanyaan saya. Pertama adalah gimana kita menyikapi dari ayat ini, dari mulai ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, dan juga nanti dalam hal pengelolaan konflik. Apa yang misalnya kita bisa pelajari dari kepemimpinan Nabi Muhammad SAW? Ya, kalau kita kembali kepada ayat tadi, surat An-Nisa 59 tadi, itu kan ada 3 prinsip ya yang saya kira berkait dengan kepemimpinan itu. Yang pertama, bahwa prinsip penting dalam kepemimpinan itu adalah ketaatan ya, atau ta'ah di situ. Di mana kita di situ diperintahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Yang kedua itu bagaimana kita, tadi Mas Hizbullah menyampaikan, menyelesaikan kalau ada dispute gitu, kalau ada mungkin konflik atau kalau ada perbedaan pendapat yang sangat tajam di kalangan masyarakat atau di kalangan umat, kembalinya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Para ahli tafsir menyebut kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada As-Sunnah. Gitu. Yang kalau kita kaitkan dalam konteks kekinian, itu artinya kalau ada masalah kembalinya ya kepada undang-undang. Kembalinya kepada peraturan yang berlaku. Jangan terlalu banyak membuat opini gitu, jangan terlalu banyak membuat tafsir atas aturan dan undang-undang itu. Karena itu kembalinya kepada konstitusi, kembalinya kepada hukum yang berlaku di tempat di mana kita berada. Kalau dalam konteks Indonesia ya kembalinya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan berbagai peraturan perundangan yang berlaku di negeri ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana ketaatan kita kepada pemimpin itu secara teologis itu adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga dalam sebuah hadis yang saya kira kita juga sangat ingat ya, bahwa ketaatan kita kepada pemimpin itu, kepada ulil amri itu adalah cermin dari ketaatan kita kepada Rasul. Dan ketaatan kita kepada Rasul itu adalah cermin dari ketaatan kita kepada Allah. Artinya kembali kepada yang disampaikan oleh Profesor Kiai Asroruni Am tadi, bagaimana dimensi kepemimpinan itu ada yang memang bersifat horizontal, karena ulil amri itu dia kita sebut sebagai government. Yang government atau pemerintah itu dia punya system of governance, tata kelola pemerintahan. Yang tata kelola pemerintahan itu dibuat dalam rangka melaksanakan berbagai aturan yang ada. Sehingga karena itu maka kalau di sini dalam konteks Indonesia misalnya, ketaatan kita kepada pemimpin itu adalah refleksi dari bagaimana kita mengamalkan ayat tadi itu. Sehingga dalam beberapa kasus gitu, saya menyebut kasus, itu kan pemimpin itu kadang-kadang dikaitkan dengan fungsi-fungsi yang saya sebutkan di awal tadi. Fungsi khilafah, fungsi imamah, fungsi rois dan juga fungsi amir itu kan gitu. Sehingga tadi kan Mas Hizbullah menyebut Amirul Mukminin gitu kan. Karena amir itu kan artinya orang yang mengelola urusan. Sehingga misalnya dulu gelar sultan ya di Jawa itu kan Sayyidin Panotogomo Engalogo Khalifatullah. Kan gelarnya kan begitu. Jadi dia sebagai seorang sultan itu adalah dia juga mengatur urusan agama dan dia juga merepresentasikan sebagai khalifah gitu. Orang yang artinya orang yang menjalankan hukum-hukum Allah itu di bumi, di dunia ini. Sehingga karena itu fungsi-fungsi transendental pemimpin itu mengandung 2 pesan. Pesan yang pertama adalah seorang pemimpin itu tidak boleh dia ingkar, dia maksiat dari aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya. Dia adalah orang yang harus taat kepada aturan Allah dan Rasul-Nya. Sehingga ketaatan itu tidak hanya hal yang melekat pada dirinya secara pribadi, tapi juga dalam dia mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dalam pemerintahannya juga tidak boleh lepas dari situ. Nah, kemudian yang kedua, ya masyarakat harus mentaati pemimpinnya. Nah, tetapi tidak berarti ketaatan pada pemimpin itu ketaatan buta. Tetapi ketaatan yang memang harus dikaitkan dengan pertama
bahwa sebagai manusia mungkin saja pemimpin itu berbuat salah. Sebagai manusia mungkin saja pemimpin itu keliru, mungkin juga alpa. Tetapi tidak boleh karena itu kemudian kita tidak mencari solusi. Gitu. Nah solusinya apa ya? Solusi konstitusional. Sehingga kalau misalnya ada tidak setuju dengan pemimpin, ya jangan revolusi, gitu. Jangan kemudian main kekerasan, tapi selesaikan secara konstitusional. Itulah yang tadi saya maksud dengan fa'in tanaza'tum fi syai' faruddu ilallah war rasul. Jadi kalau di sini misalnya para mahasiswa ini ada ketidaksetujuan dengan rektornya misalnya, ya nggak usah demo-demo lah gitu kan. Bicara baik-baik dengan Pak Rektor maunya apa sih gitu. Kalau ada nggak setuju dengan dekannya, ya yang baik-baik lah gitu. Kalau nggak harus setuju dengan dosennya gimana? Karena dosen itu juga kadang-kadang alpa juga, terutama yang sering alpa. Saya sering nggak masuk. Gitu. Baik, terima kasih Prof. Saya kembali ke Kiai Niam. Kiai, tadi menarik. Farudduhu ilallahi wa rasuli. Tafsiran dari Prof Niam ini banyak orang yang mungkin baru dengar menurut saya, termasuk saya maksudnya. Ke konstitusi. Ini juga sering kemudian melahirkan pandangan-pandangan yang beragam di tengah masyarakat yang kemudian gimana caranya kita taat kepada pemimpin. Sementara referensi kita adalah satu konstitusi dan dua keagamaan. Gimana kalau Prof Niam melihat ayat ini? Ya, terima kasih ya. Ketaatan kepada pemimpin ini pada hakikatnya juga manifestasi kepada ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Jadi konsepsi kepemimpinan di dalam Islam itu tidak dikotomis ya. Ini taat kepada Allah, kemudian taat kepada pemimpin, sesuatu yang terpisah dan juga tidak terkoneksi. Itu terkoneksi. Atau gitu ya. Pancasila, undang-undang dengan Al-Quran. Itu satu kesatuan sebenarnya. Karena di dalam penjelasan ayat ini saja di awal itu perintahnya ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Nah ini teman-teman mahasiswa Fakultas Usuluddin tafsir hadis ini nanti bisa dilihat tafsirnya. Kenapa? Ketika penyebutan ati Allah kemudian diulang ati Rasul, sementara kepada ulil amri tidak diulang lagi. Tapi langsung ke penjelasannya ketaatan kepada ulil amri ini terkait dengan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Jadi satu kesatuan di situ. Maka itu kemudian di dalam hadis baginda Rasulullah SAW dijelaskan mengenai perintah taat kepada ulil amri, siapapun itu yang disepakati sebagai ulil amri. Tidak mengenal apakah itu keluarga atau kasta tinggi, kasta rendah, kulit hitam, kulit putih, kemudian dia S3, S2, dia dari fakultas A, fakultas B, tidak. Asam wa ta'ah fima ahabba au kariha. Sekalipun kamu nggak suka secara personal terhadap seseorang yang sudah disepakati sebagai seorang pemimpin, maka wajib hukumnya untuk taat dan patuh. Tetapi ketaatan dan kepatuhan itu tidak bersifat mutlak. Dia terbatas kepada sejauh mana tasarruf dan juga penggunaan kepemimpinan itu untuk kepentingan ketaatan. Begitu pemimpin juga nggak bisa mentang-mentang gitu. Begitu sudah dipilih menjadi pemimpin, ternyata dia zalim, dia memerintahkan sesuatu yang terlarang atau melarang sesuatu yang diwajibkan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Maka nggak boleh untuk taat. Tetapi cara untuk tidak taatnya ini juga diajarin. Bagaimana ketika Sayyiduna Umar bin Khattab ketika awal diberikan amanah kepemimpinan, kemudian mengumpulkan kepada sahabatnya yang akan dipimpin, jelas eksplisit. Kalau saya di dalam melakukan aktivitas kepemimpinan itu dalam jalan kebenaran, fa'inuni, tolong kami, ayo bareng-bareng. Tetapi kalau salah, maksiat, faqawwimuni, tegakkan kami, ingatkan. Cara mengingatkannya ada hikmah, mau'izatil hasanah, ada mujadalah billati iya hasan. Jadi itu satu kesatuan. Taatnya kepada ulil amri itu juga bagian dari ketaatan kepada
Rasul dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya juga tadi boleh tekankan bahwa seorang pemimpin juga tidak boleh anti kritik. Harus menerima aspirasi dan juga masukan-masukan yang sifatnya untuk perbaikan. Dan juga jangan baperan. Nanti kita akan kembali lagi dan cemen. Dan insya Allah nanti kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umara, dan juga masih bersama dengan teman-teman dari Pusat Studi Quran. Saya mau tanya dulu nih biar masih semangat nggak nih? Masih semangat nggak? Alhamdulillah. Sudah ditulis? Oh, nggak ditulis, tapi dalam hati langsung dihafal, Bro. Udah berapa SKS tadi saya yakin harus selesai 6 bulan baru dapat itu dari Prof. Muti dan Prof. Niam. Saya kembali sedikit sebelum ke Prof. Muti, saya kembali ke Niam. Oke. Tadi menarik bahwa siapapun yang terpilih, mau suka atau tidak suka, itu adalah pemimpin kita dan kita harus dukung. Bahkan ada juga pernyataan ini guys, 1 hari tanpa kepemimpinan itu maksudnya lebih walaupun dia pemimpin zolim lebih pemimpin zolim. Artinya ruang kosong daripada kepemimpinan itu nggak boleh ada di dalam sistem pemerintahan. Nah, bagaimana dengan tadi ada mohon maaf yang melanggar atau nggak zolim lah dalam tanda kutip. Lalu apa cara etika kita? Tadi belum selesai. Etika kita untuk memberikan teguran kepada apakah dengan langsung menurunkan secara paksa atau seperti apa? Ya, terima kasih ya. Ada beberapa mekanisme di dalam penetapan kepemimpinan di dalam Islam kan, dan contohnya juga sudah diberikan. Ada kalanya penunjukan, model dengan keturunan kerajaan, apakah itu syar'i? Syar'i. Tetapi ada norma-norma yang harus dipegang ketika proses kepemimpinan itu. Jadi ada ar-ra'i, ada ar-ra'iyah yang dijalankan secara seimbang sesuai dengan posisi masing-masing. Kalau di dalam peralihan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu kan beragam. Ada kalanya musyawarah dengan ahlul halli wal aqdi, kemudian ada penunjukan. Ada cara musyawarah mufakat, kemudian ada pemilihan dan sejenisnya, model aristokrasi dan saya kira poinnya adalah kesepakatan, musyawarahnya di situ. Begitu sudah musyawarah disepakati, maka kita terikat oleh hasil kesepakatan sekalipun kita nggak suka awalnya. Al-muslimuna ala syurutihim. Setiap orang muslim terikat oleh komitmen dan juga kesepakatannya. Dalam konteks Indonesia, kita sudah sepakat berbentuk republik, sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sepakat untuk merumuskan aturan-aturan teknis di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka wajib syar'an wa qanunan untuk mengikuti dan juga mentaati, termasuk juga pemimpin yang ditetapkan. Sekalipun awalnya kita nggak milih, apalagi mekanisme pemilihan langsung ini kan. Pilpres, kemudian pilgub, pilbub, pilwalkot. Sekalipun kita awalnya nggak milih. Jangan sampai begitu sudah disepakati si A menang dengan mekanisme pemilihan yang sudah disepakati, kemudian itu bukan presiden saya nggak milih. Nggak boleh. Karena musyawarah ini sebagai mekanisme untuk memperoleh kepemimpinan, begitu hasilnya sudah disepakati, kita semua baik yang milih atau yang tidak milih terikat. Makanya disebutkan di dalam hadis itu asam wa ta'ah fima ahabba au kariha. Bahkan lanjutan di keterangan hadis yang lain, wa in wulliya alaikum abdun habasyiyun. Sekalipun kamu dipimpin oleh budak belian hitam dari Ethiopia, wajib hukumnya tetap taat sepanjang dia tidak memerintahkan yang maksiat. Nah, begitu dia memerintahkan sesuatu yang maksiat, sekalipun itu teman kamu, kakak kamu, saudara kamu,
senior kamu, harus tetap diingatkan. Baik. Mekanisme pengingatannya ada mekanisme yang sudah ditetapkan. Di undang-undang kan jelas tuh, kita punya hak, ada ra'iyah punya hak menyampaikan aspirasi, bahkan ada kita punya keterwakilan di DPR. Kalau DPR-nya totalnya nggak amanah juga, ada mekanisme ketika ada penyusunan undang-undang kita judicial review di Mahkamah Konstitusi, MK-nya nggak amanah juga, ya sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu final dan binding. Baik, terima kasih Profnya clear. Kalau dengar Prof Niam itu saya ingin ikut juga. Saking semangat dan juga tertata. Saya ke Prof Muti. Prof tadi menarik kata Prof Niam bahwa siapapun kalau sudah itu menjadi pemimpin kita, dan walaupun kemarin nggak kita pilih, kalau sudah disepakati itu pemimpin kita. Pertanyaan berikut juga dari kita rakyat juga bahwa saya walaupun nggak pilih, pemimpin juga harus mengayomi kami semua. Dan juga ada istilah kalau dalam Muhammadiyah Islam berkemajuan, ada nggak istilah pemimpin berkemajuan, Prof? Jadi yang pertama begini, tadi poin yang sebelum ke pemimpin berkemajuan. Yang pertama, pemimpin itu memang semangatnya harus melayani kan. Di dalam hadis yang masyhur ya, ketika Rasulullah berpesan kepada Mu'ad ya. Mu'ad ketika diutus sebagai gubernur di Yaman itu kan dipesan oleh Rasulullah 3 hal kan, yang saya kira juga sudah populer. Ini kan usuluddin kan saya kira hafal semua gitu. Para pemirsa juga saya kira udah sering mendengar ini. Pertama, pemimpin itu kan harus mempermudah urusan, jangan mempersulit kan. Jadi yassiro wala tu'assiro kan. Hadisnya kan itu. Pemimpin itu harus mempermudah urusan, jangan malah mempersulit urusan. Berarti maaf, sistem birokrasi dan sebagainya harus birokrasi ada tapi nggak boleh birokratis gitu. Jadi nggak boleh ada paradigma yang sering kita dengar, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, itu nggak boleh. Itu bukan kepemimpinan yang melayani kalau itu. Itu namanya kepemimpinan yang menyusahkan. Yang ngeribetin. Yang ngeribetin. Jadi birokrasi tetap harus ada. Namanya government, ada governance, itu birokrasi. Tapi nggak boleh birokratis. Jadi nggak boleh berbelit, ya. Nggak boleh berbelit-belit. Ya prinsipnya itu. Yang kedua itu kan pemimpin harus menggembirakan kan. Basyiro wala tunafiro. Jadi pemimpin jangan nakut-nakuti terus. Kalau kamu nanti nggak masuk 75% kamu nggak lulus. Nah, itu dosen begitu mungkin nggak disukai mahasiswa itu. Iya betul. Misalnya begitu ya. Tapi jangan menakut-nakuti pemimpin itu. Harus membawa kabar gembira kan. Membawa kabar gembira, menyenangkan, menyemangati. Nah kemudian yang ketiga kan, Mu'ad itu dipesan oleh Rasul apa? Watatawa'a wala takhtalifa. Jadi prinsipnya kita harus taat. Jadi jangan karena kalau di negara lain kan ada oposisi ya. Dan oposisi itu kan apapun yang dilaksanakan pemerintah itu kan salah. Tapi tidak selalu begitu juga. Dalam hal tertentu menyangkut kepentingan bangsa. Walaupun dia itu oposisi, dia harus sama. Makanya misalnya di Amerika kan ada partai oposisi. Dalam hal tertentu menyangkut kebijakan. Dia memang ada shadow government gitu, pemerintahan yang perumpamaan bayangan yang dia tugasnya itu menjadi oposan, tapi begitu sudah menyangkut kepentingan bangsa dan negara, nggak boleh oposisi. Menyangkut hal-hal yang sifatnya teknis misalnya, itu boleh saja. Makanya di banyak negara itu kan ada misalnya Menteri Pendidikan, itu ada Shadow Minister of Education. Jadi ada Menteri Pendidikan yang dia itu tugasnya mengkritisi semua gitu. Tugasnya mengkritisi semua. Rakyatnya mungkin nggak banyak mengkritik, karena tugasnya ya itu. Nah kemudian yang kedua ada misalnya Shadow Minister of Health misalnya kan. Jadi ada oposisi yang dia itu sebenarnya tidak menteri, tapi tugasnya mengkritisi Menteri Kesehatan, seakan-akan dia menteri juga gitu. Nah itu karena apa? Harus ada mekanisme kontrol tadi. Dia oposan, opos gitu. Tapi ada saat tertentu di mana kepentingan bangsa dan negara itu harus diutamakan di atas kepentingan partai dan golongan. Karena itu misalnya dalam konteks negara modern ya misalnya. Orang bisa saja tidak setuju kebijakan seorang presiden. Betul. Ketika sudah perdebatan itu bisa saja tidak setuju. Tapi begitu kebijakan sudah diambil, nggak boleh ada yang membangkang gitu. Karena itu maka kembali ke tadi, kalau pemimpin sudah terpilih,
melalui mekanisme demokrasi, Anda nggak boleh mengatakan saya dulu nggak milih dia, makanya itu keliru tuh milih dia itu, misalnya begitu kan, dan nggak boleh begitu. Atau dibalik, dia kan nggak pilih saya kata pemimpinnya. Bisa juga begitu. Karena itu seperti disampaikan oleh Profesor Asrorun Ni'am tadi, dalam hal yang menyangkut kebijakan yang benar, ya kita ikuti, walaupun itu orang yang dulu tidak kita pilih. Gitu. Sehingga karena itu maka ada saatnya kita itu disagree gitu, tidak setuju. Tapi ada saatnya di mana kita harus obey, harus patuh. Nah disinilah sebenarnya mekanisme check and balance itu harus ada. Tetapi sekali lagi saat-saat tertentu ketika keputusan sudah diambil tidak ada yang berkata tidak. Rasulullah juga mengalami itu kan. Ketika beliau membuat perjanjian Hudaibiyah itu, kritiknya luar biasa. Bahkan dari orang terdekatnya. Orang-orang terdekat termasuk Amirul, waktu itu belum Amirul Mukminin ya, Umar bin Khattab itu kan kritiknya keras sekali itu. Dan Rasulullah Muhammad tidak menutup diri karena itu menyangkut strategi. Kalau sudah menyangkut itu wahyu, nggak ada sahabat yang dispute ya, nggak setuju. Kalau sudah wahyu, oke, semua harus aminah wa ta'na. Tetapi kalau menyangkut strategi pemenangan waktu itu kan Rasulullah dianggap sangat lemah waktu itu. Disuruh balik, nggak umroh juga ngikut. Itu kemudian suratnya disuruh ngerubah ya. Awalnya kan ikut gitu. Ya awalnya kan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan, saya nggak mau gitu kan. Ar-Rahman Ar-Rahimnya hilang. Kemudian min Muhammad Rasulullah, nggak mau saya kan nggak mengakui kamu sebagai Rasul. Ganti Muhammad bin Abdullah dan seterusnya itu diikuti semua gitu kan. Tapi Rasulullah melakukan itu sebagai bagian dari strategi untuk umat Islam ini nggak perang terus. Walaupun kelihatannya lemah gitu ya. Di waktu itu kan beberapa sahabat yang jago perang itu ngeritik. Tapi kemudian setelah itu diambil keputusan itu, ya semua sahabat ikut samina wa ta'na, tapi akhirnya Fathu Makkah terjadi. Ketika Rasul Muhammad mengangkat panglima perang termuda ya, kalau kita baca di Sirah Nabawiyah itu Usamah itu kan masih muda itu. Bin Zaid. Berapa? 17 tahun waktu itu kan. Padahal ada namanya Khalid bin Walid. Yang itu panglima perang yang luar biasa dan hebat, semua tidak ada yang meragukan itu. Tapi Rasulullah Muhammad sudah memutuskan panglimanya adalah Usamah. Maka tadi ada persoalan tadi, kenapa saya nggak dipilih gitu kan. Maka Khalid kemudian apa? Ini perintah pimpinan. Saya memang lebih berpengalaman, saya mungkin lebih hebat. Tapi Rasulullah tidak memilih saya sebagai panglima untuk perang kali ini. Yang dipimpin, yang ditunjuk adalah Usamah. Makanya karena itu harus diikuti. Intinya bahwa keputusan dan kebijakan apa yang ditentukan, ada sisi-sisi yang mungkin kita di luar itu tidak kita ketahui. Nah nanti juga ada yang belum dijawab oleh Prof. Menurut saya untuk pemimpin yang abdi juga harus pemimpin yang berkemajuan. Nanti kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umara, masih bersama dengan Kenny Am dan juga Prof. Mukti. Tadi ada yang masih menggantung teman-teman mahasiswa nih dari karena kalau saya lihat Prof. Mukti itu selalu berkemajuan. Karena itu saya pernah baca memang bahwa pemimpin-pemimpin yang menjadi abdi rakyat itu adalah punya konsep visioner yang jauh ke depan. Seperti apa yang maksud menurut pandangan gagasan-gagasan Prof. Mukti terkait dengan pemimpin berkemajuan? Pemimpin itu kan harus punya kemampuan untuk melihat masa depan dan mengajak masyarakatnya itu untuk bersama-sama mencapai masa depan yang lebih baik lagi. Kembali kepada kepemimpinan Rasulullah itu kan suatu saat beliau bersabda bahwa suatu saat umat Islam itu akan menguasai Romawi. Wah waktu itu dikritik luar biasa kan, apalagi yang orang-orang kafir Yahudi itu wah kritik betul. Muhammad ini nggak tahu diri dan sebagainya gitu kan. Tetapi kemudian kalau kita lihat dalam konteks tadi visi itu, Rasulullah sejak awal sudah memiliki pandangan bahwa
umat Islam itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Ya. Dan umat Islam itu harus menyiapkan diri untuk tampil sebagai komunitas yang hebat. Dan ternyata betul kan? Kalau Anda sudah ada yang pernah ke Romawi yang dimaksud itu adalah Bizantium. Waktu itu Bizantium namanya. Kemudian berganti Konstantinopel. Ketika ditaklukkan itu sekarang namanya Istanbul. Nah, Anda sudah pernah ke Istanbul belum? Pernah Istanbul? Ini... Belum, ya udah nanti mungkin bisa PKL-nya ke Istanbul ya nanti ya. Oke. Nah, 1453. Ya, 1453. 1453 atau 1435. 1453 saya kira. Itu kan betul kan? Betul terjadi. Betul terjadi. Sehingga pemimpin itu harus membangkitkan optimisme. Kamu bisa saja sekarang keadaannya seperti ini, tapi harus tampil dan punya cita-cita bahwa nanti kita akan menjadi bangsa yang hebat, menjadi bangsa yang kuat. Dan ternyata betul kan? Rasulullah juga pernah bersabda bahwa suatu saat nanti Persia juga kita kuasai. Betul. Dan ternyata betul kan? Persia itu sekarang negara Iran, sebagainya Irak. Ya. Dua-duanya negara mayoritas beragama Islam. Bahkan Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah juga tidak di Madinah kan, beliau kan di Kufah. Ya. Artinya apa? Pemimpin itu harus mampu melihat masa depan. Apa yang akan terjadi di masa depan itu. Dan mengajak umatnya untuk optimis melihat masa depan. Nah, sehingga karena itu maka pemimpin itu, kalau kritik Buya Syafi'i Ma'arif itu, jangan menjadi pemimpin yang wawasannya tidak lebih luas dari halaman rumahnya. Jadi tidak boleh dia menjadi orang yang narrow minded, yang berpikiran sempit, ngukurnya diri sendiri, tapi harus melihat jauh ke masa depan. Dan itulah saya kira kalau kita lihat, misalnya Mas Hifdullah ya, ada buku judulnya itu, kalau buku ke saya, kalau kitab ke beliau ya. Karena sekarang saya berperan sebagai umarok, bukan ulama. Jadi ada buku judulnya itu Speeches That Change the World. Pidato-pidato yang merubah dunia. Itu adalah pidato-pidato pemimpin dunia yang visioner, bagaimana bangsa yang dia pimpin itu harus menjadi bangsa yang hebat. Dan banyak kemudian saya baca betul buku itu, sebagian besar dari pidato yang disampaikan pemimpin itu terwujud. Ya misalnya kalau kita boleh mengambil contoh yang populer, misalnya di situ ada pidatonya Martin Luther yang tokoh kulit hitam Amerika yang anti diskriminasi, anti rasialisme itu. Pidatonya kan terkenal, I have a dream itu kan. Saya punya cita-cita. Jadi dream itu jangan diartikan mimpi, tapi cita-cita. Saya punya cita-cita. Cita-cita dia adalah suatu saat nanti Amerika ini akan bersatu. Kulit hitam, kulit putih itu akan bersatu. Dan akan tampil pemimpin Amerika dari kalangan kulit hitam. Dan terbukti. Dan dia bergerak. Tapi kemudian begini, dia tidak sekedar retorika saja. Dia bergerak untuk menyampaikan apa yang dia ingin capai itu. Nah, pemimpin itu, lagi kembali ke tadi ya, jangan menakut-nakuti. Itu artinya apa? Kita ini negara kecil, nggak punya apa-apa, nggak boleh begitu. Nah, sehingga karena itu, kembali kepada berkemajuan tadi, dia harus punya visi yang luas, orientasi yang sangat jangka panjang, dan kemudian punya energi untuk memimpin dan menggerakkan masyarakatnya mencapai yang dicita-citakan itu. Nanti juga saya akan bertanya ke Kenny Am sebenarnya tadi, apa yang dipersiapkan oleh Nabi, sehingga Nabi mungkin orang bilang pede banget tadi. Buktinya Romawi akhirnya menang, dikuasai. Tapi itu setelah wafatnya Nabi, kan baru itu. Apa yang dipersiapkan oleh atau apa pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi sehingga makanya tadi harus ada pergerakan kalau bahasa. Kalau Prof Niam itu melihat seperti apa yang disiapkan sehingga motivasi seperti apa yang diwariskan oleh Nabi sehingga baru setelah Nabi wafat baru benar terbukti apa yang disampaikan oleh Nabi itu. Ya, terima kasih. Yang pasti adalah soal mental kepemimpinan ya. Mental kepemimpinan, kepemimpinan yang demokratis, yang memahami, kemudian yang menghimpun seluruh kekuatan. Karena pada hakikatnya bisa jadi kita punya kelebihan-kelebihan, tetapi tidak semua kelebihan kita miliki.
bisa jadi kelebihan itu ada di orang-orang yang lain dari kita. Maka kekuatan yang berikutnya adalah kemampuan untuk membangun kolaborasi dan juga sinergi. Kolaborasi. Karena itulah sebenarnya di dalam ayat Al-Quran pun juga dijelaskan kata rahmat ya. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka dengan rahmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu menjadi lemah lembut. Nah, kunci kepemimpinan itu adalah akomodatif, kolaboratif, kemudian jangan otoriter, kan gitu kan? Jangan otoriter, kemudian apa yang menurut dia enggak difahami itu enggak ada, gitu kan? Sebaliknya juga rakyat, kadang orang berpikir apa yang dia tidak tahu itu dianggap tidak ada, sehingga kritiknya enggak ketulungan gitu kan, misalnya terkait dengan subsidi BBM dicabut misalnya, dia nggak tahu riwayatnya seperti apa yang melatari kebijakan itu diambil. Taunya pokoknya BBM dicabut menyengsarakan rakyat begitu, tetapi nggak tahu konsiderannya. Jadi latar belakang pertimbangan subsidinya itu digunakan untuk apa? Nah, maka itu nggak boleh serta-merta kemudian kita menilai dari hanya sekedar covernya. Nah, maka itu lanjutan ayat itu, jadi fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Seandainya kamu otoriter, suka-suka, kemudian keras hati, nggak mungkin kekuatan-kekuatan besar yang seharusnya ini bisa menjadi pasukanmu akan kumpul bersamamu. Lari malah. Lari, lamfaddu min haulik. Dakwahmu juga nggak akan berhasil, impianmu nggak akan tercapai. Sehebat apapun kamu sendiri, kalau sendiri namanya bukan pemimpin. Kalau dewan pas rapat itu kan karena bersama, kalau sendiri dewean namanya. Baik, terima kasih Prof. Saya izin, Prof. Muti juga kita akan tampilkan pertanyaan yang masuk di media sosial terkait dengan isu dan tema kita pada kesempatan kali ini. Silakan ditampilkan, silakan dibaca Ustadz Mahfuz pertanyaan yang masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinda dari Purwokerto, izin bertanya. Bagaimana Al-Quran membimbing pemimpin agar menjadi sosok pemimpin yang selalu memegang teguh nilai-nilai Islam? Baik, saya ke Kenny Am. Gimana nih supaya pemimpin itu berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam? Mungkin sekali saya tambahkan juga supaya diberikan juga definisi bahwa nilai-nilai Islam itu apa? Apakah hanya simbol atau hanya substansi? Ya, terima kasih. Dalam konteks ini kan nilai kepemimpinan kan. Ya, betul. Nilai kepemimpinan di dalam Islam termanifestasi dalam 4 sifat Nabi itu kan sebenarnya. Nah, sebelum masuk kepada kecerdasan harus ada kejujuran. Kejujuran, dia kalau enggak mampu jangan terima, kan gitu kan. Kepemimpinan itu kan amanah. Kalau amanah diletakkan kepada orang yang tidak punya kompetensi, tunggu kehancurannya kan. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila amanah kepemimpinan itu diletakkan kepada orang yang nggak punya kompetensi, maka tunggu kehancurannya. Karena itu kewajiban orang yang punya hak pilih memilih orang yang punya kompetensi, bukan memilih orang yang punya isi dan isi tas dan lain sebagainya gitu. Jadi pertimbangannya adalah pertimbangan kompetensi. Begitu pemimpin sudah ditetapkan, dipilih oleh rakyat, memilih pembantu-pembantunya, dia juga harus yang punya kompetensi. Begitu diberikan amanah Pak Prabowo untuk memilih menteri-menteri, kan dilihat portofolionya, kompetensinya. Beliau di pendidikan memang dari awal kan gitu. Kalau beliau diberikan amanah di menteri urusan tambang misalnya, nah bisa jadi beliau profesor, tetapi karena nggak punya kompetensi, bukan tambang tapi tumbang gitu. Nah, artinya apa? Tadi itu amanah. Nah, setelah amanah ada pertanggungjawaban. Nah, begitu kita memperoleh amanah, ada tanggung jawab di situ. Ada tanggung jawab. Adil amanata ila manik tamanaka. Tunaikan amanah sebagaimana kau diberikan tugas tanggung jawab. Tetapi tahapan berikutnya, wala takhun man khonaka. Kalau kamu dikhianati, jangan balik mengkhianati.
Mentang-mentang kemarin nggak milih, program-program nggak dilarikan ke situ. Nah itu kita garis ini, kita silang nih. Ketahuan nih dari peta demografisnya kemarin di situ kalah ini daerah itu. Udah program-program kita coret dari situ. Itu berarti khianah di situ. Baik. Nah ini poin-poin itulah yang kemudian penting menjadi value. Inilah value kepemimpinan. Bagaimana untuk memastikannya? Tugas kita mengontrol. Karena kita sebagai ra'iyah juga punya tanggung jawab. Sebagaimana sabda Nabi tadi. Pemimpin itu tidak disematkan kepada orang yang secara formal diangkat menjadi penguasa, menjadi ketua, menjadi presiden, menjadi menteri. Tetapi pada hakikatnya kita rakyat ini juga sebagai pemimpin, tetapi sesuai dengan kapasitas kita. Gitu. Baik, sesuai dengan kapasitas. Ini tadi sangat dalam sekali disampaikan oleh harus jujur, jujur tahu diri ya kata. Tapi insya Allah guru kita Prof Muti udah sesuai background dan kompetensinya. Pasti, kita akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam program Seram Islami spesial kajian ulama dan umara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Seram Islami spesial kajian ulama dan umara. Semakin akhir segmennya ternyata semakin semakin segar disampaikan oleh Prof Mutin dan juga Kenny Am. Di sini juga sudah siap Kiai dan Prof untuk bertanya dari teman-teman dari mahasiswa dari kumpulan pusat studi Al-Quran. Jadi saya langsung saja akan persilahkan kepada teman-teman mahasiswa, silahkan gunakan daya kritisnya untuk langsung. Ini tanpa didesain pemirsa ya, saya nggak pernah suruh buatkan pertanyaan. Jadi ini langsung murni, oke, untuk langsung bertanya kepada guru kita. Silakan siapa yang bertanya, perkenalkan nama dan pertanyaannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Prof, nama saya Muhammad Zadan Nasrul Azim dari Pusat Studi Al-Quran. Izin bertanya. Mengenai tadi berbicara mengenai pemimpin dan pengabdian. Nah, dari kacamata Islam sendiri, Prof, itu bagaimana cara Islam mendorong seorang pemimpin agar kepemimpinannya itu selalu berorientasi kepada pengabdian? Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke guru kita Prof Mukti. Gimana supaya segala kebijakannya, kemudian keputusan-keputusan yang diambil adalah pro rakyat atau berbasis kepada khidmah alal ummah. Ya baik, yang pertama pemimpin itu memang seorang yang elit tapi nggak boleh elitis. Itu yang pertama. Yang kedua sebagai elit dia harus pro kepada orang alit. Pada orang kecil. Sehingga karena itu kalau kita membaca sejarah hidup Rasulullah, beliau adalah seorang pemimpin yang sangat dekat dengan rakyatnya, terutama kaum du'afa. Bahkan terutama lagi adalah anak-anak yatim kan, sehingga beliau kan disebut sebagai abul yatama kan, sebagai bapak dari anak-anak yatim. Kemudian yang kedua, pemimpin itu jangan minta dilayani. Nah, kalau kita baca kitab Al-Berjanji ya, saya Muhammadiyah tapi baca Al-Berjanji juga. Gitu. Rasulullah itu kan menjahit sendiri pakaiannya, membenahi sendiri sepatunya kan. Kemudian tidak minta dilayani. Jadi jangan apa-apa, ajudan, jangan apa-apa begitu, enggak begitu. Apa yang bisa dikerjakan, kerjakan. Sehingga sebagai seorang pemimpin beliau memberikan contoh bahwa seorang pemimpin itu harus tampil apa adanya. Dia harus membangun akhlak yang baik, tapi jangan pencitraan. Karena kadang-kadang ada yang begini Mas Hizbullah. Jadi dia itu bantunya sedikit, tapi publikasi untuk bantuannya lebih banyak daripada bantuan yang diberikan itu. Karena sekarang harus viral dulu katanya. Nah, harus viral katanya. Viral. Enggak boleh begitu, karena itu maka dia harus berbaur. Harus berbaur. Sehingga kalau kita kembali kepada contoh dari sahabat Umar bin Khattab kan, beliau kan keliling kan, kan keliling. Bahkan sampai akhirnya kan ketemu, saya kira semua Anda hafal dan tahu cerita itu kan, seorang ibu yang anaknya menangis, kemudian karena kelaparan dan kemudian
Ngeritik kan ibu itu, memang Oh, iya. terlalu Umar ini pemimpin ini terlalu yang dikritik Umar yang datang langsung gitu kan. Tapi Umar kan nggak marah, Ya. ya kan? Dalam cerita yang kita baca kan nggak marah, Nggak baper. nggak baper. Kemudian langsung ke Pulang. gudang, kemudian mengantarkan sendiri makanannya. Karena itu pemimpin yang melayani adalah leader that deliver. Pemimpin yang dia itu mengantarkan banyak hal untuk kesejahteraan rakyatnya. Sehingga karena itu pemimpin yang melayani itu bukan pemimpin yang di kantor melulu. Nunggu disowani gitu. Nunggu disowani. Bahkan untuk sowan itu harus pakai protokol yang berlapis-lapis. Pemimpin itu harus yang berbaur dengan masyarakat. Baik. Bercampur dengan masyarakat. Ya, memang ada aturan-aturan tertentu yang memang itu tidak bisa kita lepaskan, tapi juga jangan kemudian Baik. pemimpin itu mengisolasi diri dengan berbagai aturan yang ada, nanti kesepian. Nah, karena itu pemimpin yang bahagia menurut saya itu pemimpin yang dia memang harus berbaur dengan masyarakatnya, ketemu dengan banyak mahasiswa gitu. Kalau misalnya ketemu mahasiswa itu keuntungannya satu, jadi lebih awet muda. Nah, saya langsung saja izin nanti saya minta ke Kiai Niam lagi untuk kita membacakan pertanyaan yang masuk di media sosial terkait dengan tema kita. Silakan ditampilkan. Ustaz Mahfuz bisa dibantu lagi pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anto dari Ciracas, izin bertanya. Bagaimana ganjaran dalam Islam bagi pemimpin yang hingga akhir hayatnya selalu mengabdi kepada masyarakat, bahkan rela menjadi miskin demi rakyatnya? Baik, saya ke Kiai Niam. Menyangkut ini saya teringat dengan Insinyur Soekarno. Itu sampai beliau nggak punya rumah kisahnya. Karena demi, bahkan pernah dulu rakyatnya ingin membuat galang dana untuk membuatkan rumah kepada presiden kita. Kata beliau satu-satunya presiden yang nggak punya rumah. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk murni untuk mengabdi kepada masyarakat. Gimana dengan sekaligus dengan pertanyaan yang tadi itu? Iya, kalau kepemimpinan ditunaikan secara baik, dia akan bisa melahirkan manfaat kepada masyarakat secara lebih luas. Maka dia akan memperoleh kemuliaan menjadi sebaik-baik orang. Karena apa? Karena khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bisa mendatangkan manfaat secara lebih luas bagi sesamanya. Nah, begitu diberikan mandat kepemimpinan, kemudian dia menunaikannya dengan semangat keadilan untuk kepentingan kesejahteraan publik. Penanya digunakan untuk menandatangani kebijakan yang menyejahterakan masyarakat. Penanya digunakan untuk mencerdaskan dan memudahkan proses pembelajaran, sehingga anak-anak yang memperoleh pendidikan ini dia memperolehnya secara baik, murah, mudah, berkualitas. Dengannya kemudian anak-anak cerdas, dengan kecerdasannya kemudian bisa mendatangkan manfaat lagi untuk yang lainnya, maka dia telah menjalankan amanah kepemimpinannya dan derajatnya adalah derajat mulia. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW menegaskan sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluhu. Ada 7 kelompok orang yang pada saat nanti tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. 7 orang ini memperoleh privilege, memperoleh naungan Allah Subhanahu wa taala langsung di padang mahsyar. Salah satunya siapa? Imamun adilun. Pemimpin yang mentasarrufkan kepemimpinannya secara adil. Begitu kita dipercaya menjadi pemimpin, kemudian amanah ini ditunaikan secara baik, dengan kepemimpinannya masyarakat merasa terayomi dan memperoleh manfaat, maka kepemimpinannya meningkatkan derajat kemanusiaan dia hingga derajat malaikat, bahkan lebih tinggi. Bahkan dapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Izin Prof, masih ada satu lagi, saya akan persilahkan kepada teman-teman dari mahasiswa untuk bertanya secara langsung. Silakan, siapa? Perkenalkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Zifaf Tita Rahmatika dari Pusat Studi Al-Quran. Izin bertanya Prof,
bagaimana peran perempuan dalam kepemimpinan dan pengabdian masyarakat menurut perspektif Islam sendiri? Baik. Bagaimana peran perempuan? Saya izin kembali lagi kepada Prof. Niam. Perempuan juga ini kayaknya tadi kita laki-laki semua. Bagaimana saya ingin menjadi presiden dong ke depan kan bisa. Bahkan kita sudah ada sejarahnya perempuan pernah menjadi presiden. Bagaimana kalau peran perempuan? Ya. Kayaknya Rasulullah pun mementionnya bukan hanya laki-laki. Pada saat warrajulu ra'in, berikutnya wal mar'atu ra'iyatun. Perempuan juga menyandang kepemimpinan, tugas kepemimpinan. Tentu dalam konteks kepemimpinan seperti yang saya sampaikan tadi, ada kepemimpinan yang dimensinya adalah ilahiyah, ada yang dimensinya adalah dimensi insaniyah. Yang ilahiyah misalnya kepemimpinan dalam konteks sholat misalnya. Ya tentu, sudah, kalau ada laki dan perempuan nggak boleh ngimamin. Itu sudah given. Given. Kudu al-inqiyad. Jangan atas nama emansipasi, kemudian persamaan hak, kemudian nuntut. Nggak boleh, ini bias maskulin katanya fikihnya. Suaminya jadi makmumnya. Nah iya, makanya udah kan lebih fasih saya misalnya itu. Lebih tinggi, saya fakultas usuluddin, tafsir hadis. Sementara suaminya fakultas kedokteran begitu. Udah kamu minggir aja. Saya imamnya tidak. Itu dalam konteks apa? Kepemimpinan yang bersifat ilahiyah. Basisnya adalah al-khudu' wal-inqiyad. Sementara kalau kepemimpinan dalam konteks sosial, ukurannya juga rasional. Ketika dia memiliki keahlian di bidang manajemen, ya sudah dia yang memanage gitu kan. Kalau lakinya di bidang kedokteran, ya sudah dia ahli dalam konteks isu kedokteran gitu. Nah, disitulah pada wilayah kompetensi. Dan Islam membuka ruang itu, nggak ada barrier dalam konteks relasi sosialnya. Islam tidak menutup kemungkinan. Jadi siapapun selama dalam konteks sosial itu harus kontekstual tadi ya. Maksudnya disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari siapapun, mau laki mau perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Kita masih ada satu segmen lagi, tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami spesial Kajian Ulama dan Umar. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial Kajian Ulama dan Umaro. Tidak terasa kita sudah berada di segmen akhir. Di segmen akhir ini saya akan minta dari guru-guru kita. Yang pertama kepada Prof. Dr. Abdul Mu'ti untuk menyampaikan kesimpulan. Kemudian bisa juga gagasan kepada kita. Barangkali ada juga jamaah kita yang baru bergabung bersama kita pada kesempatan kali ini. Silahkan. Prof. Baik, yang pertama ya, seorang pemimpin itu adalah seseorang yang dia memang memiliki komitmen, memiliki dedikasi untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan negaranya. Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang memudahkan urusan, bukan mempersulit urusan. Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang senantiasa bersama dengan masyarakat yang dipimpinnya. Sekali lagi, dia memang seorang yang elit, tapi tidak boleh elitis. Justru sebagai elit, dia harus banyak dekat dengan kaum elit. Dalam kepemimpinan ada namanya birokrasi, tapi tidak boleh kita birokratis. Tidak boleh membuat aturan menjadi berbelit. Sehingga karena itu maka berbagai sistem itu harus kita kembangkan bagaimana agar pelayanan itu mudah. Pelayanan itu membantu seseorang untuk dapat menyelesaikan masalahnya. Dan kemudian pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang dia juga memberikan inspirasi. Inspirasi dari apa yang dia lakukan, inspirasi dari pemikiran-pemikiran dan gagasan yang dia berikan, dan pemimpin yang memberikan visi jauh ke masa depan, yang membangun optimisme, membangun jiwa besar,
bahwa masyarakat, bangsa, negara, bahkan individu itu harus senantiasa lebih baik di masa-masa yang akan datang. Dan pemimpin yang melayani atau servant leader itu adalah pemimpin yang dia juga tidak selalu harus di depan. Dia suatu saat dia menjadi imam, tapi pada saat yang lain dia juga menjadi makmum. Pemimpin yang dia menjadi leader, tapi pada saat yang sama dia juga bisa menjadi follower. Bisa menjadi follower. Pemimpin yang mau mendengar, mau menerima masukan, bahkan kritik, tetapi tentu semuanya diletakkan dalam konteks yang konstruktif. Sehingga karena itu maka pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang berjiwa pelayan, altruistik. Kalau dalam istilah-istilah public service, service excellence itu dia selalu mengatakan, how can I help you? Bagaimana saya bisa membantu Anda? Itu adalah satu prinsip yang menjadi dasar pelayanan pemimpin yang menempatkan dirinya sebagai seseorang yang berusaha membantu orang lain, melayani orang lain, dan pemimpin yang seperti ini senantiasa tampil secara bersahaja, apa adanya, dan berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Baik. Terima kasih Prof. Muti, how I can help. Kalau ini terpampang di semua, itu di semua ruang-ruang pemimpin, kayaknya rakyat akan siap-siap help katanya. Kiai Niam. Saya selanjutnya kepada guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Niam Soleh MA untuk menyampaikan kesimpulan gagasan terkait dengan tema kita. Tafadhol Kiai. Ya, terima kasih pemirsa TVRI dan juga hadirin di studio yang saya hormati. Alhamdulillah ini di akhir pertemuan kita sebagai kesimpulan kepemimpinan di dalam Islam sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Mawardi ini merupakan tugas kenabian. Al-imamatu maudu'atun li khilafatin nubuwati. Untuk apa? Fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Dengan demikian sebenarnya kepemimpinan di dalam Islam mengemban dua tugas utama. Tugas yang pertama adalah memastikan menjaga tegaknya agama. Memastikan kebebasan masyarakat beragama untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya. Tanpa hambatan dan juga tanpa barrier. Bahkan negara hadir memfasilitasi umat beragama untuk bisa menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah lisiasatid dunia, untuk ngurusi urusan dunianya. Hidup bertetangga, kemudian ada ego masing-masing, diatur. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan ketertiban. Di dalam konteks relasi sosial, di dalam konteks relasi ekonomi, ada kecenderungan orang untuk menguasai aset-aset ekonomi. Negara hadir untuk menjamin pemerataan dan juga kesejahteraan. Diatur terkait dengan pembatasan kepemilikan maksimal agar bisa merata untuk kepentingan kesejahteraan. Inilah salah satu fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan yang melayani siapa? Melayani masyarakat secara umum, tidak hanya kepada orang bawah, tetapi juga orang tengah, orang atas, dilayani sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan proporsi. Termasuk juga bidang-bidang keahlian. Seluruhnya digerakkan secara bersama-sama untuk mewujudkan satu tujuan kemanusiaan universal, yaitu kesejahteraan. Baik, terima kasih kepada guru kita Kiai Niam dan juga Prof. Muti, Ustadz Mahfuz, terima kasih. Dan seluruh pada teman-teman dari Pusat Studi Quran, semoga 4 SKS lebih ya. Berapa SKS tolong dicatat ini soalnya tanpa hitungan SKS. Karena nggak ada sampai 6 bulan atau 7 bulan. Terakhir saya minta kesediaan dari guru kita, Prof. Kiai Niam untuk memimpin doa kepada kita. Kita doakan negeri kita supaya pemimpin-pemimpin kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Di penghujung muzakarah kita, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dikaruniai kesehatan, dikaruniai umur panjang, dikaruniai pemimpin yang melayani.
pemimpin yang peduli kepada kita semuanya, rakyat bangsa Indonesia, dan juga pemimpin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina min ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa anshur alaina min khazaini rahmatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada Prof Muti. Sehat selalu Prof. Kiai Niam, terima kasih. Sehat selalu Kiai Ustadz Mahfuz, seluruh teman-teman dari Pusat Studi Al-Quran, dan seluruh para pemirsa yang sudah setia menyaksikan program Serambi Islami. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tidak akan simpulkan karena sudah semua isinya tadi. Mudah-mudahan kita dapatkan ilmu yang berempat, lahir pemimpin hebat yang memimpin kita di dunia dan juga akhirat. Saya Muhammad Hizbullah pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.